Renungan kehidupan. Manusia bingung. Yang tinggal di gunung merindukan pantai. Yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan. Di musim hujan merindukan musim kemarau. Yang berambut hitam mengagumi yang pirang. Yang berambut pirang mengagumi yang hitam. Diam di rumah merindukan bepergian. Setelah bepergian merindukan rumah. Ketika masih jadi karyawan ingin jadi entrepreneur supaya punya time freedom. Begitu jadi entrepreneur ingin jadi karyawan, biar gak pusing. Waktu tenang mencari keramaian. Waktu ramai mencari ketenangan. Saat masih bujangan, pengen punya suami ganteng istri cantik. Begitu sudah dapat suami ganteng istri cantik, pengen yang biasa-biasa saja, bikin cemburu aja takut selingkuh. Punya anak satu mendambakan banyak anak. Punya banyak anak mendambakan satu anak saja. Kita tidak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki tak indah lagi. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki tanpa rasa syukur? Semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Yang senantiasa bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah bagi jiwa-jiwa yang ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Asteris. Q.S. Ibrahim, 7. Asteris garis bawah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad garis bawah asteris. Wallahu a'lam bisawab. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan, bagi semua makhluk. Ya Allah, aku memohon kekuatan dari-Mu karena kelemahan kami, kekayaan dari-Mu karena kefakiran dan kepapaan kami, dan kearifan dan ilmu dari-Mu karena kejahilan kami. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya dan bantulah kami supaya dapat bersyukur dan berzikir padamu, dengan rahmat-Mu wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Asteris Robana Takobal Mina. Ya Allah terimalah dari kami amalan kami amin, ya Robbal Alamin. Muhasabah. Bersyukur semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, sesungguhnya dalam setiap desahan nafas, detak jantung, kedipan mata, di sana mengalir berjuta kenikmatan dari sisi Allah Azza wa Jalla kepada setiap hambanya. Kenikmatan bukan sebatas pada materi semata, melainkan ada banyak macamnya, baik yang bersifat materi maupun imateri. Harta benda, kekayaan yang melimpah, kehadiran anak-anak solih, merupakan contoh kenikmatan dalam bentuk materi. Sementara kelapangan hati, ketenangan jiwa, keluasan ilmu, kesehatan, kesempatan, waktu luang dan istiqomah dalam beribadah merupakan kenikmatan dalam bentuk imateri, batin. Saudaraku, semua kenikmatan itu akan kian terasa sempurna dikala dua jenis kenikmatan di atas bisa tergabung dalam diri seorang hamba dalam satu waktu. Namun, bila dua jenis kenikmatan itu tidak tergabung dalam satu waktu, maka seseorang akan lebih condong memilih kenikmatan imateri daripada kenikmatan materi. Karena kenikmatan imateri yang secara umum berkumpul pada ketentraman batin lebih terasa nikmat daripada kegelisahan jiwa meskipun berada dalam gelimangan harta nan mewah. Saudaraku, berhentilah sejenak, hayati. Betapa melimpah nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mensyukuri semua nikmat yang dikaruniakannya itu. Karena bersyukur berarti mempertahankan nikmat. Namun sayang,
Ada dari kita setelah dianugerahi berbagai macam nikmat dan kemudahan serta kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla berubah menjadi kufur, sombong dan lalai. Inilah yang dapat mengubah nikmat menjadi azab. Bila ada yang bertanya, benarkah nikmat dapat berubah menjadi azab? Maka jawabannya, benar, sebab hal itu sangat mungkin bisa terjadi. Maka hendaknya setiap muslim senantiasa berdoa, seperti doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari azab yang datang tiba-tiba, berubahnya keselamatan yang diberikan olehmu dan dari semua kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kesenangan dengan nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bila mereka tidak bersyukur, maka Dia akan membalikkannya menjadi azab. Ulama salaf lain seperti Abu Hazim rahimahullah juga pernah berkata, setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah azab. Saudaraku, sungguh, kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada setiap hambanya begitu banyak, sampai-sampai tak seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Quran Surat Ibrahim 34. Bahkan apabila seluruh lautan terhimpun menjadi tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, niscaya air laut itu akan habis sebelum tertuliskannya semua nikmatnya. Sebagaimana halnya air lautan yang akan habis terlebih dahulu saat dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, meskipun didatangkan tambahan lautan tinta sebanyak itu pula. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-Kahfi 109. Nikmat bisa berubah menjadi azab dan bencana. Kemenangan bisa berubah menjadi kekalahan. Kegembiraan bisa berubah menjadi kesedihan bila kita tidak mensyukurinya. Mengundang murka Allah Azza wa Jalla di mana akhirnya mengakibatkan nikmat yang diperoleh berubah menjadi azab. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa pandai bersyukur atas anugerah segala kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Siapa yang menanggung dosa maksiat anak kecil? Si anak atau orang tuanya? Jawaban, bila seorang anak melakukan maksiat maka tidak ada yang terbebani dosa baik untuk seorang anak itu sendiri atau orang tuanya. Namun demikian bagi orang tua diwajibkan mengajarkan dan memerintahkan pada anak mengerjakan segala kebaikan dan menjauhi kejelekan sejak dini demi mempersiapkannya menjadi insan yang cakap, tangkas dan giat beribadah saat ia telah memasuki usia dewasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terangkat pena dari seorang bocah hingga ia balik dewasa, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari orang yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh. Ibn Hibban berkata, yang dimaksud terangkatnya pena dalam hadits di atas adalah tidak tertulisnya catatan kejelekan tapi tertulisnya catatan kebaikan untuk mereka. Az-Zain Al-Iraqi menambahkan bahwa yang demikian nyata dalam kasus bocah kecil tapi tidak untuk orang yang tidur dan orang yang gila karena keduanya tergolong orang-orang yang tidak diterima keabsahan ibadahnya sebab keduanya menjalankannya di luar kesadaran. Dengan demikian yang terangkat adalah pena siksaan hukuman bukan pena pemberian ganjaran berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya seorang wanita, apakah yang ini tergolong haji? Nabi menjawab, ya. Faid Al-Qadir 4:47. Ibn Hibban menuturkan, yang dimaksud terangkatnya pena dalam hadits di atas adalah tidak tertulisnya catatan kejelekan tapi tertulisnya catatan kebaikan untuk mereka. Guru kami dalam Syarh Tirmizi menambahkan bahwa yang demikian nyata dalam kasus bocah kecil tapi tidak untuk orang yang tidur dan orang yang gila karena keduanya tergolong orang-orang yang tidak diterima keabsahan ibadahnya sebab keduanya menjalankannya di luar kesadaran. Fat Al-Bari 12121.
Dan wajib bagi orang yang telah tersebut di atas melarangnya dari hal-hal yang diharamkan dan mengajarkannya tentang kewajiban-kewajiban dan ajaran-ajaran syariat dahir lainnya, meskipun hal-hal yang sunnah seperti siwak, dan wajib memerintahkannya mengerjakan ajaran-ajaran tersebut. Dan kewajiban mengajarkan dan memerintahnya tidak terbatas hingga ia mencapai usia dewasa dalam keadaan rasyid, pintar. Biaya pembelajarannya seperti pembelajaran Al-Quran, adab dan ilmu lainnya dibebankan pada harta anak tersebut. Kemudian bila tidak mampu pada ayahnya, kemudian pada ibunya. Fat Al-Mu'ini 25. Wallahu a'lamu bissawab. Saat ditipu orang lain, ingatlah ini. Mungkin Anda akan marah, jengkel, susah tidur karena pikiran yang sangat terganggu. Jika Anda seorang mukmin yang kuat, harusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Harusnya pikiran Anda tetap tenang dan santai, karena beberapa alasan berikut ini. 1. Hakmu tidak akan hilang, karena kalau Anda merelakan harta itu untuk penipu, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Sedangkan kalau Anda tidak merelakannya, maka Anda bisa menuntutnya di akhirat nanti sesuai kadarnya. Hak Anda tetap terjaga dengan baik. 2. Perbuatan dia tidak akan mengurangi jatah rezekimu. Saat Anda ditipu oleh seseorang, sebenarnya memang saat itulah waktu Anda menikmati rezeki itu telah selesai. Sehingga rezeki itu memang harus diambil dari Anda. 3. Bahkan Anda bisa mendapatkan doa yang mustajab. Karena ketika Anda ditipu, berarti Anda dizalimi, dan doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Karena tidak adanya hijab antara doanya dengan Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dan tidak ada masalah kita mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, sebagaimana dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dizalimi orang lain. 4. Anda bisa mendapatkan pahala penghapus dosa dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bila Anda bisa menghadapinya dengan sabar dan rela atas takdir Allah tersebut. Sehingga sebenarnya ketika sedang ditipu, Anda diberi peluang mendapatkan ganti yang jauh lebih baik. 5. Ingatlah bahwa itu merupakan takdir yang memang dikehendaki Allah terjadi. Anda marah atau rela, tetap saja harus terjadi, dan tidak mungkin bisa dihindari. Jika semua ini Anda tahu, tanyakan kepada diri Anda, mengapa saya harus marah dan jengkel? Bukankah lebih baik saya melupakannya dan memikirkan hal lain yang lebih bermanfaat untuk masa yang akan datang? Semoga bermanfaat. 6. Perbuatan yang menyebabkan dosa akibat tak menjaga lisan. Seorang muslim diwajibkan menjaga perbuatan dan perkataannya. Sebab dari lisan ini bisa menyebabkan perbuatan yang dianggap dosa. Dalam ajaran Islam, menjaga lisan menjadi satu perkara yang sangat penting. Allah berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan tentang lisan. Demikian juga hadits Rasulullah tentang menjaga lisan. 6 sifat yang harus dihindari agar menjadi istri solihah. Perkara menjaga lisan tercatat dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat Al-Quran ini menegaskan bahwa setiap gerak-gerik manusia, termasuk ucapan dari lisannya, tidak luput dari pengawasan malaikat. Dalam sebuah riwayat, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjamin padaku apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu bibirnya, dan antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka ia akan masuk surga." Senada dengan hadits tersebut, Rasulullah juga meminta umat muslim untuk membatasi ucapan. Hindari berbicara jika sifatnya tidak penting. Janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah. Sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hari. Dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits lain juga mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan lisan yang mengundang dosa. Ada banyak perbuatan yang berasal dari lisan lantas menyebabkan dosa. Menjaga lisan memang cukup sulit, apalagi manusia sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi setiap waktu menggunakan lisan. Disebutkan beberapa dosa yang berasal dari lisan. 1. Gibah gosip. Gibah dapat diartikan dengan menyebut atau menceritakan hal yang tidak baik tentang seseorang. Gibah juga terkadang menyebarkan aib orang lain, padahal perbuatan ini sangat dibenci Allah.
Gibah termasuk awal dari penyakit hati. Biasanya seseorang yang suka bergibah tidak akan tenang jika melihat orang bahagia, senang dan gembira. 2. Namimah, mengadu domba. Adu domba terjadi saat seseorang ingin menghancurkan hubungan orang lain. Adu domba erat kaitannya dengan bohong dan fitnah. Rasulullah bersabda, "Tidakkah kamu ingin aku beritahukan orang yang paling jahat di antara kamu?" Kata sahabat, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi menyebutkan adu domba salah satunya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Malik al-Asy'ari. 3. Pembicaraan yang tidak bermanfaat. Rasulullah mengajarkan umat muslim untuk lebih banyak diam ketika tidak diminta untuk berbicara. Jadi usahakan untuk menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain berpotensi mengundang datangnya dosa, pembicaraan yang tidak bermanfaat juga dapat membuang-buang waktu. Nantinya seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhir. 4. Perdebatan. Perdebatan sering berbuntut pada perpecahan. Oleh karena itu Rasulullah melarang umatnya yang suka melakukan perdebatan. Tidaklah sesat suatu kaum dahulu, setelah Allah menunjuki mereka, kecuali karena mereka suka berdebat atau bertengkar. Hadis riwayat At-Tirmizi. 5 penyakit hati dalam Islam. Iri hingga fitnah harus dihindari. 5. Bercanda yang berlebihan. Bercanda adalah satu cara untuk menjalin keakraban, namun ada batasan yang tak boleh dilampaui ketika bercanda. Bercanda yang berlebihan bisa mengundang sakit hati seseorang. Rasulullah bersabda, "Jangan kamu mendebat saudaramu dan jangan kamu mencandainya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada adab yang perlu diperhatikan ketika bercanda dengan sesama. Tujuan dari bercanda adalah sebagai hiburan, bukan menjadi pemicu perpecahan. 6. Mengejek orang lain. Manusia bukanlah makhluk sempurna, setiap orang memiliki kekurangan masing-masing. Tidak sepatutnya kekurangan seseorang dijadikan bahan ejekan. Ini termasuk dosa yang disebabkan oleh lisan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikian beberapa perbuatan yang mengundang dosa dari lisan. Seseorang terkadang mengucapkan perkataan yang menyakiti hati sesama secara sadar ataupun tidak sadar. Oleh karenanya lebih baik memperbanyak diam untuk menghindari dosa dari lisan. Semoga bermanfaat. Doa mustajab khusus malam Sabtu. Barang siapa yang mengamini di kolom komentar dan membagikan kepada satu orang saja, insya Allah kehidupan dirinya selalu dipenuhi dengan kemudahan, keberlimpahan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di malam Sabtu yang penuh ketenangan ini, aku hadir di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, memohon belas kasih-Mu untuk menghapus segala kesalahan dan kealpaan yang telah kulakukan. Limpahkanlah rahmat-Mu pada jiwaku yang lemah ini, dan bersihkanlah hatiku dari segala niat yang tidak tulus. Ya Allah, Engkau yang maha lembut dalam kasih sayang-Mu. Bimbinglah aku agar senantiasa memilih jalan yang Engkau ridhai, jauhkan aku dari kesombongan yang merusak, dan gantikanlah dengan kelembutan hati yang memuliakan. Jika ada perbuatan baik yang mampu kulakukan untuk sesama, berikanlah aku kekuatan untuk melakukannya tanpa pamrih, agar hidupku menjadi cahaya bagi yang membutuhkan dan peneduh bagi yang terluka. Ya Allah, jika Engkau tetapkan cobaan bagiku di hari-hari mendatang, berikanlah aku kesabaran yang tiada berbatas, dan keikhlasan untuk menerimanya sebagai bagian dari rencana-Mu yang penuh hikmah. Ajarkan aku untuk selalu berbaik sangka padamu, agar hatiku selalu tenang dalam kepercayaan penuh akan takdir-Mu.
di malam yang penuh rahmat ini. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku dari segala hal yang menghalangi dekatnya cintamu, dan jadikanlah aku hamba yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, agar hidupku berharga di sisimu dan menjadi amal yang engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.